Ada nih, udah cukup nih naruh barangnya. Tutup, mau tutup Pak? Coba. Iya. Ya lah. Sliding. Tapi kayaknya kalau jalan cepit nggak bisa deh. Nah ternyata dibeliin bener-bener yang impian Mami banget. Makasih ya sayang. Iya. Karena nih kita lagi nungguin, Iya. katanya sekarang mau sampai. akhirnya. Sekarang berarti ada perubahannya, udah dipasang kaca film. Iya. Udah persentasenya tuh seperti yang Mami pengen. Iya. Karena Waduh. Masya Allah gagah banget Pi. Wah. Gagah banget sih. Sini. Wow, terus. Wow. Sip. Ya ampun. Gagah banget Pi. Tuh nih, gimana Bang Firman? Halo Mas. Wah, keren. Thank you bro. Mas Firman. Thank you. Mas Firman dari Mersindo. Wah. Wah ini dia udah datang dari malam pas surprise ulang tahun itu ya. Itu tuh udah happy banget gitu, pengen Iya. cepat-cepat segera pakai. Tapi kan dipasangin kaca film dulu. Nih Mas Firman, yang berubah apa? Berarti ada pemasangan kaca film. Ada pemasangan kaca film, terus kita upgrade, ada kita cek aki, navigasi, level oli, level dia punya air coolant. Jadi semuanya sebelum mobil ini keluar itu dicek sama bengkel melalui QC, benar-benar sertifikat dari Mercedes-Benz. Dan sebelum kita kirim, mobil sudah kinclong, sudah dipoles. Jadi terimanya udah beres. Iya. Dia udah tinggal pakai nih ya. Tinggal pakai, udah aman. Siap. Wow, anak aku sih udah nangis-nangis dari 2 hari kemarin ya. Jadi Arsa setelah acara semalam itu yang surprise ulang tahun, paginya mana mobil yang Mau minta dianterin sekolah pakai mobil Mercy. Belum, saya harus cuma ya Arsa mau sekolah pakai itu. Minta diantarin pakai Mercy. Iya. Masya Allah. Aku pernah dari dulu tuh pernah naik mobil Mercy dari Mersindo juga ya. Iya benar, kita jemput waktu acara si Sesa. Pernah nahan pipis ya? Nahan pipis, nggak ketahan. Ya ampun. Iya. Nah, sekarang berarti tinggal ini nih, Mami jadi harus tahu fitur-fiturnya apa aja. Karena ini lumayan perlu ada penyesuaian ya. Memang teknologi dari Mercy ini agak banyak dibandingkan mobil yang lain. Dan canggih banget nih teknologi. Oke. Masya Allah. Ya, kita lihat ya. Yuk. Jadi pengaturan joknya biasanya kan kalau mobil biasa tuh di sini di bawah Benar, sini. di bawah ada untuk pengaturan lumbar punggung belakang. Ini ada di samping. Ada yang bulat, boleh dia santai. Nah, ini untuk belakang, coba rasain punggungnya. Kedepanin? Dikedepanin, di belakang, di ke atas atau di kebawahin. Berasa nggak teh punggungnya? Iya. Itu biar punggung kita tidak terasa sakit saat perjalanan jauh. Oh iya. Ya, mobil ini sudah tersedia, jadi sangat-sangat nyaman untuk dikendarai.
karena dia ada lumbar untuk punggungnya, punggung pinggang belakang. Misalnya Ya. Santi udah nyeting semuanya buat Iya. buat Santi, bisa di-set kan? ya? Bisa di-set. bisa Teh Santi di-set. sudah oke dengan duduk ini, dengan posisi duduk kira-kira sudah oke belum? Nah, semua udah dicekin nih. Semua sudah dicek tinggi Kalau semua. ini untuk apa? Ini untuk headrest, mohon maaf, headrest atas, Ke kanan, ke kiri? ke atas, ke bawah. Oh, ke atas, ke bawah. Untuk headrest yang di kepala, Untuk begini ya. ya, untuk headrestnya. Nah ini yang paling kecil ini buat senderan sebelah sini teh. Jadi kalau ini dia maju. Jadi benar-benar tidak pegal. Tidak pegel. Iya, kalau mobil lain kan ya cuman batas duduk atau penumpang ya cuman sebelah iya, sini. iya. Nah, dengan adanya tombol yang di atas kecil ini biar menahan dia punya sebelah sini kaki. Oh iya. Iya. Ya ampun, ini baru bagian perjokan aja, iya. Iya, Bagian benar. perjokan aja tuh udah luar biasa loh. Benar. Ih, Teh. canggihnya. Kalau Teh Santi sudah oke dengan posisi duduk, Teh Santi tinggal pencet M, Oh gitu. M angka 1. M angka 1. Ya. Oh. Dia udah save otomatis posisi duduk Teh Santi. Oh, oke. Misalnya Pak Denny mau rubah nih dari Teh Santi punya memori di 1, Pak Denny tinggal pencet M angka 2. Nanti begitu Teh Santi berarti setting dulu, Iya, baru pencet setting, M angka 2. baru M angka 2. Nanti kalau setelah masuk, abis Pak Denny pakai, Teh Santi mau coba mobil, tinggal pencet angka 1 aja. Oh, Otomatis oke. sudah Oh, posisi. Oke, berikutnya apa lagi, Mas? Berikutnya, yang pertama transmisi, dia di kanan, Mercy bukan di tengah dengan mobil biasanya. Kenapa ditaruh di kanan? Biar tidak dijangkau dengan anak-anak. Anak-anak posisi di tengah masih bisa kejangkau, Teh. Oh iya. Dari iya. belakang dia masih bisa ke depan, pasti bisa. Yang ini ya? Iya, transmisi di kanan sini, mohon maaf. Oh ini. Iya, boleh Teh Santi injek rem, posisi ke atasin mobil, dia mundur, dikatasin, kayak sen, tapi dikatasin, injek rem, katasin. Iya. Oke, ini posisi kameranya 360, belakang, depan, kanan, kiri, belakang. Dia sudah otomatis kelihatan. Kalau misalnya Teh Santi mau lihat depan secara menyeluruh, ini tinggal diklik aja. Dia lihat depan, posisi depan secara menyeluruh. Ini depan aja, tidak kelihatan sampingnya. Ini yang 360. Nanti posisi parkir macet pasti kamera 360 itu akan menyala. Oh. Jadi kalau misalnya Teh Santi di jalanan macet, kamera 360 ini aktif. Jadi dia mengetahui objek depan, kanan, kiri, belakang. Oh, oke. Iya, ini untuk belakang secara menyeluruh. Misalnya pengen lihat di belakang ada apa atau di belakang saja ini mobil ini udah bisa. Oh, oke. Kalau mau parkir tinggal pencet P, tombol sebelah kanan ini teh yang silver sebelah kanan. Oh ini. P tinggal ditekan aja. P. Iya, otomatis dia berubah ke P. Indikatornya di mana? Di sini teh. P. Parking. Oh iya. Ya, benar. Jatuh itu langsung P. Iya, langsung P. Perubahan transmisi selalu safety-nya injak rem teh. Oh harus Selalu injak rem. Misalnya coba Teh Santi nggak injak rem, Teh Santi rubah. Coba lepas remnya, coba Teh Santi rubah. Dia nggak bakal mau menggunakan rem untuk memindahkan posisi transmisi. Selalu injak rem ya. Selalu injak rem. Mau P, R, D, N. Dia selalu injak rem. Mundur, ditekan P-nya. Iya. Oke, dia udah ngunci. Oke. Nah, untuk bagian sebelah kanan, lampu di auto Ini. otomatis nanti nyala teh. Kalau misalnya posisi gelap di basement atau di terowongan, posisi lampu akan menyala otomatis. Iya. Ngebacanya dari dia punya sistem radar bahwa cuaca gelap membutuhkan cahaya, dia otomatis menyala untuk lampunya. Oh, oke. Iya, Oh benar. ini nyalain lagi kan? Boleh nyala injek rem, start. Iya. Sekali injak rem lagi teh, maaf. Start. Oke. Ya, ini posisi untuk lampu ya teh. Ini untuk lampunya. ya, handbrake-nya di mana? Di bawah lampu teh, ada tulisan P. Ya, tinggal injak rem. Injak rem, ditarik coba teh. Nah, brake-nya tidak aktif. Ya, kalau Teh Santi tekan, rem tangannya aktif. P-nya langsung. Rem tangan aktif. Sudah oke, sebelah kanan teh. Oke. Untuk ini lampu tuh kalau ini kan macam-macam, ini untuk yang di lampu jauh itu bisa di kanan, atau lampu kecil bisa di kiri, atau paling kiri itu lampu besar juga untuk malam. Tapi kalau di auto dia otomatis teh, kita nggak perlu mindahin apa-apa. Di auto aja. Nyala semua otomatis. Jadi kita nggak perlu waktunya malam kita rubah, tidak perlu. Jadi udah auto aja.
dia butuh cahaya pasti mobil ini nyala. Oh, oke. Otomatis. Yap, Oke, yap. untuk buka pintu ada di sebelah sini teh. Mohon maaf. Ini? Iya. Paling atas di unlock. Ini? Iya, lock. Di bawahnya lock, atasnya unlock, dibuka. Ya. Kalau mau isi bensin, kita tinggal tekan atas saja untuk di unlock. Ini? Posisi tangki di sebelah kanan. Oh, oke. Bensin. Berarti posisi tangki sebelah kanan kita tinggal buka saja posisi unlock. Nanti tukang Pertamina akan tinggal tekan aja di konsul nozzle untuk bahan bakarnya. Oh, oke. Benar. Sudah oke? Tutup Santi? lagi berarti? Tutup lagi nanti. Oke. Oke. Sebelah kanan sudah oke, Santi? Iya. Oke. Ini apa? Oh, bagasi ya? Itu untuk bagasi paling kanan. Oke. Untuk bagasi kita bisa buka tutup. Nah, untuk Ini apa, Mas? spion paling ini atas spion itu ya? paling atas itu untuk dilipat, Santi. Paling atas Ini? ya buat coba dilipat. Oh, Nah, ya. tinggal dia. Sekali lagi tinggal ditekan, dia akan buka. Nah, paling kanan itu buat ngatur kacanya teh. Kaca paling kanan atau Ini? kiri, iya. Terus ada yang lingkaran itu buat ngatur dia punya kaca atas, bawah, depan, belakang. Oh, oke. Ini ya. Iya, yang bulat tadi itu. Ini berarti spion yang mana dua-duanya otomatis yang atau kanan itu kan yang nyala yang kanan teh. Coba Oh. kacanya. Nah, dia bergerak. Oh, oke. Yap. Oke, sudah oke, Santi ya. Untuk sebelah kanan sudah dimengerti ya. Iya. Oke, kita ke bagian setir di sebelah kanan. Ini yang bener-bener banyak sekali fitur dari mobil canggih ini. Yang pertama, kita untuk tombol sebelah kanan, kita mau menu yang ada di layar sini, kita bisa cari menu tampilan. Misalnya Santi bosen nih tampilan speedometernya, standarnya desainnya seperti sport. Mau Santi rubah jadi sporty, klasik, atau progresif. Misalnya kita rubah ke progresif, tampilan speedometernya berubah. Oh. Jadi tergantung dari misalnya Santi bosen dengan tampilan display untuk speedometernya, bisa dirubah-rubah. Dari ini progresif, klasiknya seperti ini Santi. Nah, klasik seperti ini. Iya. Misalnya kalau mau progresifnya juga kurang lebih tampilannya sama dengan yang awal, sporty juga. Oke, sporty seperti ini. Oh, oke. Dia berubah. Nah, di menu ini juga di layar sebelah kanan Santi bisa buka media, radio, ada navigasi juga. Kalau sudah connect Bluetooth, nanti kita bisa buka telepon sama bantuan kendaraan. Oh, oke. Nah, di sebelah kanan ini Santi juga bisa melakukan yang pertama, misalnya Santi di sebelah kanan speedometer ini kan mau Santi rubah untuk jadi misalnya kita mengetahui jarak tempuh konsumsi bahan bakar. Bisa 1:10, 1:9, tergantung dari cara pemakaian. Kita juga bisa akselerasi kendaraan, kita bisa mengetahui. Terus di sini juga kita kalau sudah connect di Apple CarPlay atau Android Auto, mapnya pindah di kanan. Mapnya ada. Ya, jadi di kiri tetap dia speedometer, di kanan map. Jadi lebih memudahkan pengemudi tidak lihat layar di sebelah kiri. Betul. Jadi udah fokus langsung ke di speedometernya Santi. Di sebelah kanan lagi setelah speedometer kita bisa G-force atau G-force itu kita mengetahui bahwa mobil ini benar-benar lurus atau benar-benar di tracknya. Kalau dia kanan kiri, dia nanti akan muncul indikator pasti take a rest. Jadi kita suruh istirahat, gambar kopi. Bahwa kita ini nyetirnya udah ngantuk, mobil ini udah bisa ngebaca. Ya, jadi kalau Santi di perjalanan mungkin posisi ngantuk, mobil ini akan muncul indikator take a rest. Jadi kita suruh istirahat, nanti akan gambar kopi. Jadi berarti kita udah menurut dari mobil ini bahwa menyetir Santi ini udah posisi ngantuk. Jadi sudah disarankan untuk istirahat kayak izin ya. Wow. Lebih. Ya, setirnya juga. Sudah oke deh. Iya. Nah, ini kita masih di menu sebelah kanan. Nah, ini juga kita mengetahui kurang lebih konsumsi bahan bakar juga sama seperti yang di atas yang tadi saya jelasin. Sekarang kita balik lagi ke menu awal. Ya, ini dia. Jadi sebelah kanan itu bisa kita ganti-ganti deh. Mau navigasi, mau mengetahui konsumsi bahan bakar, itu tinggal digeser-geser aja. Ini ada atas, kanan kirinya. Oh, oke.
Tinggal nanti Teh Santi mau pakai menu apa. Kalau sudah connect dari Apple CarPlay, kabel di handphone, otomatis nanti Google Map wes pindah semua. Jadi navigasinya itu mengetahui lalu lintas kendaraan saat ini Teh. Oke. Sudah oke Teh? Mungkin ada pertanyaan yang belum mengerti untuk layar di sebelah kanan. Udah sih, ini buat navigasinya kan? Iya, buat kita mengetahui navigasi, konsumsi bahan bakar, G-force juga bisa, akselerasi kendaraan kita bisa cek juga di sana. Jadi layar yang di speedometer ini menunya sama dengan layar nanti yang ada di sebelah kiri. Oh, oke. Kita balik lagi, kita ini ada tulisan Adaptive Cruise Control. Yang pertama, mobil ini sudah bisa mengatur kecepatan dan melakukan pengereman otomatis dengan jarak yang nanti Teh Santi tentukan. Anggap misalnya Teh Santi mau dengan mobil depan 100 meter. Begitu mobil depan 100 meter, dia mengerem, mobil ini akan ikut mengerem. Begitu depan nanti dia akan 75 meter, mobil ini melakukan pengereman 75 meter dengan gas dan rem yang diatur dari mobil ini. Oke. Sampai 50 dan 25 meter, mobil ini udah bisa. Dan mobil ini sudah dilengkapi semi otonom. Jadi mobil ini udah bisa nyetir sendiri di jalan tol. Wow, itu tuh yang bikin aku penasaran tuh. Ya, jadi mobil ini bisa nyetir sendiri. Nah, caranya gimana Teh? Yang pertama, di sini Teh Santi aktifkan dulu di Papi, mana Papi? Papi harus tahu juga. Papi harus tahu juga. Kan kalau Mami sama Papi pasti Papi yang nyetir. Ya, di jalan tol mobil ini sudah bisa nyetir sendiri. Ini untuk gimana, Mas? Ya, yang pertama kita di menu dulu Pak, di pengaturan. Oke, kita ke akses cepat. Ini kita checklistin Pak untuk gambar setir ini, active steering assist. Nah, caranya gimana? Ini kita set ke atas ini. Jadi mobil ini harus jalan dulu Pak. Jalan dulu sebesar 20 kilo. Nanti Bapak set berapa, Bapak misalnya 80 konstan di tol, udah lepas gas, lepas setirnya aja. Nanti setiap 1 menit sekali dia akan muncul gambar setir, Bapak cuma minta disentuh aja setir. Tapi gas tetap diinjak ya? Nggak perlu Bu. Oh, nggak perlu? Nggak perlu, dia yang ngatur. Dia yang ngatur. Nanti kalau Pak Denny kira-kira pengen ngetes nih di jalan tol, kira-kira kalau saya nggak pegang setirnya, apa yang mobil lakukan? Yang pertama, mobil ini akan minggir ke kiri secara otomatis. Kalau udah posisi oke, nanti dia akan berhenti secara otomatis. Mobil ini sudah semi otonom. Wow. Oh, berarti nyangkanya kita ketiduran udah Iya gitu ya? benar, bahwa di dalam ini sudah tidak ada penumpang, dia akan cari yang benar-benar titik aman untuk mobil ini berhenti. Bukan di tengah dia posisi lagi di jalan, bukan berhenti. Jadi dia akan pelan-pelan ke kiri, lihat di objek sebelah kiri nggak ada, nanti dia di bahu jalan berhenti otomatis. Mobil ini sudah bisa Teh Santi. Wow. Lebih canggih ya? Ya benar, lebih canggih. Dan Kalau yang auto parking? Auto parking nanti kita coba. Auto parking di sini Teh Santi, mobil ini bisa parkir mundur seperti ini, parkir paralel, dia udah autopilot parking. Otomatis dia akan mencari radar. Ini radar kanan kiri nih Teh. Kanan kiri, dia akan mencari kalau misalnya mobil sama mobil, dia pasti bisa parkir. Tapi kalau ada tiang atau tembok, dia tidak mau mencari parkir otomatis karena komputer berbahaya untuk parkir otomatis. Jadi kayak posisi mobil merah dengan Hiace nih ada tengah-tengahnya, menurut dia cukup, dia akan parkir otomatis. Nah kalau ini kita keluarin, ya. Bisa masuk ke situ, parking situ? Nggak bisa. Tembok Dia, itu soalnya. Karena kalau yang paling enak nanti di tesnya di parkiran, nanti kita ketemu mobil sama mobil kayak di mall, di basement, itu kan kita ada space di kanan nih. Nah itu bisa otomatis. Atau di area parkir kayak di Mall Citos belakangnya. Iya, belakangnya. Mobil-mobil tengah kosong situ. itu bisa otomatis. Nanti dia akan mencari radar. Oke, terus? Nanti begitu dia stop, dia ada pilihan Pak Denny. Mau parkir paralel seperti ini atau mau mundur seperti ini. Nanti tinggal Pak Denny pilihannya, misalnya mau mundur seperti ini. Gas, rem, setir lepas saja udah otomatis. Wih, Maju mundur canggihnya. udah otomatis. Tadi Pak Denny tangannya udah ada di samping juga nggak masalah. Jadi udah bener-bener lepas aja udah.
Jadi mobil ini udah autopilot parking. Wow. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan limit speed. Kan di tol kadang-kadang masih ada CCTV ya. Misalnya limit speed di tol ini misalnya 100 km per jam, kita tinggal pencet di sini limit speed, terus kita naikin setnya. Nah, di sini anggap misalnya limit speed di tol dalam kota 100 km per jam. Walaupun gas diinjak dalam-dalam, mobil ini tidak lebih dari 100 km per jam. Oke. Karena Tapi sudah kalau ada cuma limit diaktifin speed. bisa lebih kan? Bisa, Oh, iya. tidak ada batasnya. Oke. Kalau misalnya nggak mau diaktifin, tinggal di cancel aja. Lim off, limit mati. Oh, pengaturannya di sini Iya, ya? pengaturannya di sebelah kanan. Yang mana Mas tadi? Yang ini Bu, Oh lim. iya, lim. Ya, tinggal ditekan, Desanti, di setnya, tinggal ke atasin aja. Limnya, sebentar itu cruise control. Ya, lim tinggal tekan. Oh, tekan apa di Iya, ditekan. sentuh aja? Oh, Ditekan, iya. Mohon maaf, di ini agak. Oh, di Iya, di. Nah, Oh, oke. ini tuh. Oke. Ini. Ya, dia Sampai kan berapa Mas maksimalnya? biasanya sih tol dalam kota 100 ya. Oh, tapi kalau dia bisa sampai Bisa sampai 260 juga. Ih, jangan. Iya. Cuman Turunin kadang-kadang lagi ini. Ya, kalau misalnya tidak mau diaktifkan sistem dari limit speed, bisa ditekan cancel. Oh, oke. Dia udah maksimal segitu, cancel. Lim off. Oh, oke. Tadi ini untuk apa Mas? Untuk mengatur jarak di depan kendaraan, iya. adaptive cruise control. Oh iya, Kalau iya, yang misalnya, berapa meter? Iya, di depan kita nggak mau injak gas sama rem, Otomatis ngerem sendiri. otomatis ngerem sendiri dan ngegas sendiri, kecepatan kita yang ngatur. Mau Berarti menghindari tabrak beruntun. benar. Atau juga kalau lagi macet biar nggak capek. Benar. Oh. Jadi udah dia mengatur jarak aman. Untuk gas dan rem dia bisa diatur. Nyatinya gimana Mas? Nah, ini Pak Denny. Oke. Nah, ini kan jaraknya 100 meter. Iya. Kalau misalnya, tapi kita harus set dulu nih kecepatan kita mau berapa. Nih, tapi mobil harus jalan dulu 20 kilo, baru kita mau coastal di tol 40, 60, atau 80. Oke. Baru kita bisa atur jaraknya. Mau 100 meter, 75, 50, atau Sampai 25. 25 meter. Cara aktifkannya seperti itu. Jadi tinggal ditekan ininya, langsung di set. Setnya mobil harus jalan dulu 20, baru dia bisa set. Ini namanya adaptive cruise control Pak Dani. Mobil ini sudah ada Pak Dani. Ada lagi yang mau Berarti ditanyain? Itu diaktifin aja tiap bisa nggak sekali diaktifin apa setiap di jalan Setiap jalan baru diaktifin? Oh. Karena begitu mobil mati dia balik lagi dari awal Normal tidak aktif, lagi, oke. normal lagi. Jadi kalau lebih banyak sih dipakai di jalan tol ya Pak Denny ya. jalan baru aktifin. Baru diaktifin di jalan tol rata-rata. Tapi kalau di jalan biasa sih karena mungkin macet ya. Nah kalau itu tidak diaktifin, Mm-mm. berarti misalnya ada tabrakan beruntun kita bisa kena juga. Mobil ini akan melakukan pengereman otomatis sebanyak 60%. Oh, meskipun Misalnya- itu tidak aktif. Meski ini kita ada sistem active brake assist, itu radarnya di depan. Jadi kalau misalnya dengan kendaraan depan sangat dekat, dia akan muncul gambar segitiga, gambar mobil. Nanti di sini gambar mobil segitiga warna merah. Iya. Kalau misalnya sangat dekat, dia akan bunyi sebanyak 3 kali bip bip bip. Itu benar-benar mobil kita sudah dekat dengan mobil lain. Oh. Anggap misalnya ada motor tiba-tiba motong jalur jalan kita, mobil ini akan melakukan pengereman otomatis sebanyak 60%. Oke. Jadi walaupun kita refleks ngerem nanti, mobil ini tetap memaksa untuk melakukan pengereman. Jadi sudah sistem tersebut active brake assist sudah ada di mobil ini. Untuk maneuvering assist kita juga ada. Jadi maneuvering assist ini teh gunanya kalau misalnya di belakang ada objek yang tidak terlihat, mobil ini akan melakukan pengereman otomatis. Anggap di belakang ada anak kecil, Oh, iya. mobil ini tidak mau mundur. Di belakang ada sepeda lewat, kita nggak kelihatan. Mobil ini tidak akan bergerak. Jadi di sini bantuan manuvernya kita klik, bantuan manuver ini aktif. Ini gambar mobil. Ini untuk maneuvering assist namanya di belakang. Kalau misalnya Teh Santi kira kaget, saya terlalu kaget, mobil ini ngerem sendiri, tinggal dimatiin aja bantuan manuvernya. Oh, kayak ada kucing tiduran di belakang. Bener, bisa. Jadi kalau misalnya mobil ini kira-kira objek yang tidak terlihat, kadang-kadang kan suka anak kecil itu pernah kejadian kan. Nah ini mobil ini udah dilengkapi dengan maneuvering assist Pak Denny. Jadi udah aman,
Nah nanti jangan kaget tiba-tiba mobil ini tidak bergerak karena tukang parkir yang nggak tahu pada ini dia berdiri di belakang mobil kita. Mobil ini tidak akan mau mundur. Oh iya. Ini dinonaktifin. Iya, kalau mau dinonaktifin balik lagi ke menu, caranya di Pak Denny, di pengaturan, di bantuan, pilih kamera parkir, kita ke bawahin dia ada bantuan manuver. Itu namanya maneuvering assist. Nah, ini posisinya lagi aktif apa enggak? Aktif, karena checklist. Kalau kita matiin, tinggal checklist aja. Checklistnya Dia mati. yang mana? Oh ini Iya, yang iya, yang kuning. kuning. Ini aktif, ini tidak aktif sistem tersebut. Jadi kalau untuk depan tidak bisa dihilangkan karena sudah standar keamanan. Kalau di belakang kita masih bisa tidak pakai atau dinonaktifkan teh. Nah kalau udah deket banget berarti pengereman 60% aja. Mobil ini akan ngebantu pengereman 60%. Dan 60% Mercy beda dengan 60% mobil biasa, Pak Denny. Ini sangat-sangat pakem. Udah membantu. Udah ngebantu. Intinya tidak menghindari tabrakan, tapi mengurangi risiko terjadinya kerusakan yang lebih parah. Oke. Jadi tetap mobil ini melakukan pengereman otomatis. Oke. Sudah oke, Teh Santi. Ada lagi Teh yang mungkin penjelasan Firman kurang jelas. Menurut Teh Santi, kalaupun misalnya memang ada lagi pertanyaan, boleh ditelepon kapanpun. Telepon, Firman saya lupa ini. Siap. Atau Masnya nelpon, Man lupa ini, silakan. Gitu. Kita lihat bagasi ya Teh. Oke. Ya. Ya, buka bagasi ini kuncinya harus dekat deh. Oh iya. Nah, kalau misalnya Teh Santi Bisa lagi, sensor iya kaki bisa. gitu Ya. Kalau Teh Kan Santi, bawa barang nih banyak nih, iya, jadi nggak perlu kuncinya, begini, iya, begini. kuncinya penting dekat, Iya, dikantongin, tinggal sensor kaki, barangnya ditaruh, barang taruh, terus tutup lagi. tutup lagi. Iya. Nah, kalau mau ngunci Teh, ini di dalam. Ini nih saya kasih tahu ya Pak Denny ya. Iya. Tuh. Ini Pak, ini itu luas Pak. Kalau misalkan Bapak ngambil barang nih, bawa barang yang lebih luas lagi, tenang. Itu bisa dilipat ya, Iya, Mas? ini bangku baris kedua bisa Headrestnya kita tuh bisa lipat. dilipat. Ini tinggal diatasin baris ini kita lipat. Mas, saya mau mobil ini kan udah setahun Mas, jadi Iya. saya lihat reviewnya mulu. Terus Teh ada keranjangnya kan? Nah, Saya lihat reviewnya jadi kalau mulu. bawa barang banyak, baris ini bisa dilipat. Tapi manual ini tinggal ditekan manual itu juga bisa kita Iya, lipat. jadi bisa tuh ya, sampai sono-sono. Sonjoran. Nih, di sini juga bisa dibuka. Ya, di sininya. Ya, keranjang. udah ada khas keranjang dari Mercedes-Benz. Udah lanjut. Iya. Kayaknya Teh Santi lebih ini ya, bener. Nih, Bapak kalau Bapak mau naruh apa-apa ya. Nih, Ya. ini udah ada keranjang khas dari Mercedes-Benz. Tuh. Misalkan Pak Denny mau naruh sepatu atau naruh topi ya. Ininya ke sini ya, Mas. Ya. Nah. Ya. Tuh, jadi nggak bererakan, nggak berceceran kemana-mana. Taruh di sini. Pak Denny udah cukup nih naruh barangnya, tutup. Mau tutup Pak? Coba. Iya. Lah. Landing. Kayaknya kalau jalan cepit nggak bisa dah. Di. Nanti kalau kita lagi naruh barang, anak kecil lewat. Kaget, kirain hantu. Ini ada payung Pak Denny, Oke. ada kalender tahun 2023. Ini ada buat flash dari Mersindo Autorama. Oh, iya siap. Ada saldo. Terima kasih banyak. Ya, ini Ini apa, Mas? ini buat Pak Denny atau buat sama Ibu dari kita. Wih. Alhamdulillah. Motoran nih buat motoran. Ya, kita motoran pakai ini Ini ya. dari kita juga gift buat, boleh dibuka Pak Sigit, buat Ibu Santi. Boleh dikasih lihat apa yang Mersindo. Wow. Boleh. Terima kasih banyak loh. Mercedes. Tuh. Apa ini? Boleh. Pak Sigit bukanya. Maaf. Bukanya.
Oh. Wow, dapat jam dari Mercedes Mersindo ya Mas? Iya, Bu. Yeay, terima kasih banyak, Masya Allah bagus banget. Jam Mercedes Benz. Cantiknya. Yeay, makasih loh Mas Firman. Siap, Bu. Let's go banget guys. Ini yang kemarin gue lihat waktu di dealer. Mau gue beli mahal dikasih. Yeay, Masya Allah luar biasa. Wah, Apa? terima kasih. Oh, enggak. Dapat dong. Wow, Papi makasih loh sayang. Coba. Bukan nih kalau gini. Sebenarnya salah. Wah, dia tahu kaki-kaki koreng mulu. Aduh, Masya Allah guys, jadi memang pengennya tuh pengen banget ya mobil ini. Udah setahun, udah hampir lebih kayaknya dari Mami syuting itu syuting apa Bang Jay yang kita syuting di Cibubur? Sinetron apa tuh yang sama Rifki Balwel? RT Kampung Ambiar. Itu udah berapa tahun tuh? Setahun. Iya ya udah emang udah setahun lebih lah. Udah setahun lebih ini tuh memang lagi pengen banget mobil ini. Kerjaan Mami selama setahun ini datangin pameran, minta brosur, buka YouTube, lihat review mobil ini aja. Lihat review mobil ini aja gitu. Dan Iya. yang Mami pengen bukan yang tipe ini kan? Yang tipe sebenarnya Mami pengen tipe ini. Mami pengen tipe ini tapi Mami menyesuaikan nih. Kan udah Mami lihat brosur nih. Lihat-lihat brosur harganya, apanya segala macam. Wah, tipe ini kayaknya berat nih buat Mami gitu ya. Karena Mami pengen karena Papi udah baik banget ya selama ini udah baik banget sama Mami. Tadinya tuh kalau mau apa-apa berusaha sendiri dulu deh gitu, ngumpulin sendiri dulu baru nanti beli gitu. Pas Mami lihat-lihat, wah tipe ini tuh yang Mami pengen memang tipe ini banget, Pi. Tapi harganya luar biasa kan. Jadi nggak mungkin kayaknya. Ah ya udahlah, yang penting Mercy kataku. Tipe C aja. Tadinya mau tipe C Mami ambil tipe C. Ada C 300 apa 250 yang ininya juga 300 ya. Saya 300. Tipe C 300 karena dari segi harga perbedaan itu bisa 300 sampai 400 jutaan ya? Benar. 300 sampai 400 juta lumayan banget gitu. Nah, ternyata dibeliin bener-bener yang impian Mami banget. Makasih ya sayang. Jadi penjelasan Mas Firman tadi juga udah beberapa aku lihat di reviewan Iya. ada juga memang ini banyak sekali apa keutamaan keunggulan dari si Mercy tipe E300 ini gitu. Wow, tapi ya itu sayangnya tuh bahasa Inggris Mami tuh wow. Oh, manggil lampu. Wih, jadi bisa nih pakai ngomong bahasa Inggris. Halo Mercedes gitu. Gak teka hartieun logat Mami angger Sunda, Pi. Luar biasa keren banget. Hah? Ya udah nih Mami kan mau ke lokasi syuting. Iya, Mami mau coba syuting. atau gimana? Mau coba Sudah. Bang Jay. Syuting dari mana? Ben Hill. Ya ini mah deket kan? Mami bisa kan? Udah bisa pasti kan? Takut. Kan udah lama Mami bawa sedan mah. Iya, tapi Mami udah lama nggak nyetir. Oh, kalau udah kalau ragu nggak usah. Karena yang selama ini kan selama ada driver aku jarang Anjir, banget mau bawa? pegang. Ya boleh. Nanti aja yang bawa. Iya Bang Jay aja. Ataupun kalau teteh tetap didamping aja, kalau tengah-tengah jalan ya dia kasih gitu. Bang ini yang penting nyalain matiin udah tahu kan? Perlu didampingin Bang Firman nggak? Bang Firman ada waktu nggak? Ada, aman. Ada udah aman. Aman. Siap, Siap. ayo. Firman di belakang. Ya. Mami ikutin di dalam. Oke? Mami duduknya udah enak posisinya semua. Posisi kaca udah oke. Udah, saya nggak Mami jalan. Ya, udah ada.
Oke guys, aku tuh nyetir sekalian ke lokasi syuting. Liatin nih lokasi syuting aku. Yuk, cus, ikut. Mas Firman, terima kasih banyak loh. Ya ampun. Anwar mana? Oh, di mobil. Oke, siap. Makasih. Nih sekalian mau syuting. Udah ditungguin tim bikin lapar, no. Ya Mas Firman, makasih ya. Iya. Yuk. Gue yang nyetir, dia di belakang, enak banget. Yuk. Aku nyetir, dia di belakang, enak banget. Gimana teh? Enak ya? Ih, nggak berasa dalam mobil ya, halus banget ya. Ntar pindah lokasi naik itu aja kali ya. Ayo. Di dalam suara bising jalan apa segala macam nggak kedenger. Kita ke sana ke Santi di Elep ya. Iya, boleh. Nanti aku naik elep, kalian cobain naik ini deh. Oke guys, sekarang aku mau lanjut syuting. Makasih udah ngikutin konten aku. Papi, ini konten Bang Dan apa konten gue? Oh, konten gue. Tadi yang opening siapa? Udah bingung. Saya ngejar mobil. Oh, kejar mobil, karena belum ada opening ya? Oke guys, makasih udah ngikutin konten aku. Papi, sayang, terima kasih banyak. Masya Allah, terima kasih. Hadiahnya, kumpulnya the best. Pokoknya Mami suka banget. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe.